sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Dari jumlah peserta, KMS kurang memenuhi syarat sampai kepada TMS tidak memenuhi syarat. Ini adalah formasi jabatannya, ini baru saya peroleh dari DKI. Mungkin ini nanti kaitannya dengan hasil ini nanti. Kemudian ini adalah sebaran berdasarkan berdasarkan kompetensinya, Bapak. Ada mengelola sebaran berdasarkan kompetensinya. Ini presentasi kelulusannya, Bapak. Dari eselon 3, dari 69 yang ikut, hanya 1 yang lulus, Bapak. Hanya 1 dan masuk dalam kriteria MS, memenuhi syarat. Iya. Di sebarannya mungkin, Bapak, di sebarannya tadi mungkin kelihatan, mungkin di situnya ada tinggi di pelayanannya, tetapi di lain-lainnya enggak. Kan ada 10 itu, Bapak. Tapi ya kalau mau di secara umumnya bisa jadi. Siap, Bapak. Siap. Dikurung malah anak-anak. Saya kaget tuh, Pak. Siap, Bapak. Mengurung orang di piring kan. Itu anak-anak jalanan ditangkap tuh dikurung loh, pakai kerangkeng. Ternyata itu dari zaman Belanda kayak itu model kerangkeng itu. Itu trauma kan anak-anak kan kalau ditangkap dikurung, disatuin itu. Baru saya tahu namanya pas acara. Jadi nggak heran juga cuma 1. Kalau yang tesnya Pak Made saya curiga nih tesnya dari Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, saya lanjutkan, Bapak. Ini presentasi untuk kelulusannya eselon 3. Ini eselon 4A. 4A ada 22 yang SMS, 6 yang MS, 21 yang CMS. Kemudian ini hasil untuk golongan eselon 4B dari 489 yang tidak lulus sebanyak 228. Bawah standar. Ya, banyak di bawah standar, Bapak. Ini secara gampangnya, Bapak. Ini foto. Standarnya itu apa, Pak? Standarnya tadi kompetensinya itu, Bapak. Iya, pelayanan. Sebentar, Bapak. Iya. Ini, Bapak, ini yang kami ukur, Bapak. Pertama berpikir analitis, strategis, kemudian berpikir strategis itu, kemudian orientasi pelayanan, kemudian perencanaan pengorganisasian, kebijakan proses dan prosedur, bagaimana dia bekerja secara prosedur. Kemudian berorientasi terhadap kualitas, mengharapkan yang terbaik, kepemimpinan, kerjasama, integritas, motivasi. Yang bobotnya tinggi adalah orientasi pelayanan, kebijakan prosedur, dan integritas, Bapak. Semua level, semua eselon 10 semua, Bapak, itu maksimal, tinggi. Dan itu yang dari hasil tadi yang diperoleh adalah yang digambarkan ini. Ini foto-foto kegiatannya, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Pak PLT Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dari ringkasannya begini, Pak, dari
12 eselon 3 yang dibutuhkan, 5 di tingkat provinsi, 1 sekretaris, 1 setiap wali kota. Nah, itu baru mendapatkan 1 orang dari hasil tes ini. Padahal yang mendaftar dan ikut dari tes kompetensi bidang 400-an. Nah, sampai terjun ke asesmen 69, dan sampai dari 69 sampai tersisa cuma 1, Pak. Jadi memang bobotnya dinaikkan untuk eselonnya ini, dan untuk PTSP itu memang bobotnya juga dinaikkan. Nah, kemudian untuk yang 4A yang terpilih itu 64, Pak. Formasinya 54. Nah, 4A itu di kecamatan masing-masing 1, di wilayah masing-masing 1. Kemudian ada 4. Nah, ini ada kelebihan 10 bisa untuk mendukung di kelurahan. Dari 267 kursi di kelurahan dapat 1 yang eselon 4B, kepala seksi tapi strip di bawahnya, B yang lebih rendah 1 strip. Nah, baru dapat 204, kekurangan 63. Nah, jadi total kekurangan untuk di kelurahan ini 63, tapi dapat tambahan 10 dari kelebihan eselon 4A-nya itu, sehingga kekurangan 53 untuk di kelurahan yang masing-masing 267 nih, Pak. Nah, untuk kekurangan ini kami mohon izin untuk dapat memberi pengarahan, karena waktu kita komit Juni ini harus juga diumumkan, Juni diumumkan, insya Allah bisa langsung dilantik. Kalaupun sekarang besok disiap yang ada dilantik, mohon izin juga pengarahan Bapak. Pertanyaan saya, yang PTSP sekarang ikut semua nggak tes? Yang PTSP ikut, Pak, ikut yang ini termasuk? Iya, nggak lulus, Pak. Ada ke babak kedua, hanya ya, 1 artinya, orang. nggak, maksud saya kan itu yang PTSP sekarang ikut semua kan? Ikut semua. Nah, yang nggak ikut kan PTSP yang dari masing-masing SKPD nggak ikut ya? Dukcapil yang P2B ikut nggak mereka yang di front? Daftar nggak ikut kan? Nah, ya. Kenapa nggak semua? Karena mereka nyaman. Bukan ditahan kan, nggak dikasih dari atasannya kan? Atasannya masih sama kayak tes ULP nggak nih? Ditentuin masing-masing SKPD kirim berapa orang ke PTSP? Daftar sendiri. Daftar sendiri. Bebas, Pak. Bebas. Berarti mereka nggak daftar yang di depan itu. Guru-guru juga nggak mau daftar kan? Karena kan ada, Pak. Ada fisika, matematika yang lulus, Pak. Ada. Iya, Pak. Ada guru ya. Dokter juga ada. Perawat juga ada. Sekolah ada. Ini juga ada. Lurah juga ada, Pak. Ini bercampur aduk, Pak. Oh, campur aduk. Iya. Nah, sekarang Bapak Ibu ada pendapat kalau kayak gini mau gimana? Mau dikatrol kayak polisi, terima diturunin pendeknya sekarang. Ya sekarang polisi kan mau terima banyak kan, Polwan itu loh. Sampai bingung kan, pas diturunin dikit lah. Karena susah nyarinya kan. Cari di KD juga kurang ketemu kan. Ini gimana Pak kalau kayak gitu, Pak? Mohon izin Pak Gub, sementara ini punya gagasan, kami kumpulkan kepala seksi 1 yang muda, kedua yang nilai waktu kepala seksi dites itu B, itu dites gitu, Pak. Ini belum termasuk staf yang non eselon fungsional di depan. Iya, itu siapa? Itu usulan dari semua dari lamaran. Enggak. Jadi ada 455 yang lamar, tapi ini belum kami tes, Pak. Ini bukan diusul dari... Bukan usul orang dari yang bersangkutan melamar. Mereka ngelamar? Iya, Pak. Nah, terus PNS yang baru masuk, kita taruh di PTSP semua untuk uji cobanya. PTSP dapat, kalau nggak salah, 8. Enggak, dari seluruh 7, PNS. Ya? Saya pikir kau yang nggak terlalu penting, kau bukan perawat, bukan guru. Iya, Pak.
Semua SKPD harus ditaruh di PTSP, uji coba. Jadi kita masa CPNS, kan ada masa CPNS sebelum PNS. Saya ingin masa CPNS itu dihabiskan di PTSP. Karena dia tahu semua urusan. Dia mesti mengurusi semua urusan kan. Dia berhubungan dengan semua SKPD. Harusnya seperti itu. Jadi kita cukup. Sementara yang masih kosong biarkan kosong aja sambil ini tunggu, kan tinggal setengah tahun lagi. Yang udah dapat dulu, yang kosong kosongin aja, nggak usah paksa naik. Saya pikir ya. Sambil menunggu tes ya Pak. Nggak usah. Yang penting sekarang untuk staf yang kerja di bawah ini campur dengan yang baru di luar dokter dan perawat sama guru. Jadi orientasinya itu. Kecuali yang tidak ada hubungan dan izin mereka ya. Kayak pemadam ada hubungan nggak? Nah kayak anak-anak pemadam ikut nggak tuh? Anak-anak pinter-pinter semua itu. Banyak ikut. Itu orang-orang frustrasi tuh. Di Satpol PP juga banyak orang pinter loh. Satpol PP banyak yang ada UI segala macam. Itu nggak boleh ditahan loh, nggak boleh ditahan. Saya udah dengar ditahan dari SKPD-nya. Jadi maksud saya begitu dia lulus, langsung kita putuskan dia tidak boleh ditahan dari bosnya. Karena sudah ada edaran dari misalnya itu kayak Satpol PP, ada edarannya tuh kepada mereka boleh ikut tapi kepala berhak tidak izinkan. Ada suratnya loh di Satpol PP Pak. saya cek Pak. Dari Satpol PP jujur artinya dibandingkan SKPD yang lain. SKPD yang lain juga sama, lisan boleh ikut, saya nggak mau kasih izin. Kasih izin aja nggak cukup. Waduh menyedihkan juga DKI ya sebetulnya ya. 60% nggak lulus. 60% nggak lulus. Jadi ini mirip dengan tes guru-guru. Jadi 2/3 guru DKI itu nggak lulus nilai 50, mati nggak? Dan kita bayar gaji mereka itu 7 triliun gaji setahun. 7 triliun loh. Udah hampir mau nyamain Polri punya anggaran nanti berapa puluh triliun. Hah? Bapak berapa? 24 triliun kan? Polisi kan? TNI lebih parah lagi kan? Jadi buat gaji guru di DKI 7 triliun. Kita udah tesnya pun memble lagi. Ya udah saya pikir yang udah ada aja kan kita sistem online. Sistem online dia mesti handle lebih banyak, nanti poin kinerja dapat duitnya lebih gede dia. Nah saya cuma pengen nanti yang di front terdepan itu masukin anak-anak baru, kita training, kasih tahu dia ngurusin orang. Biar dia bingung nggak apa-apa, pokoknya semua urusan apapun datang ke situ kamu mesti bisa ketik. Rata-rata anak baru kan bisa komputer. Ya anak baru ini kecuali dokter atau guru ya, taruh di CPNS di PTSP. Saya besok kan kasih pengarahan. Saya akan bilang sama mereka seperti itu. Ya udah yang udah ada ya ada aja Pak. Jadi yang satu itu dia merangkap urusin 6. Nggak apa-apa sistem online kok. Nanti habis ini kan golongan naik lagi nih. Yang baru-baru masuk golongan naik lagi. Masuk lagi. Nah saya ingin lebih baik fungsional sebetulnya. Jadi saya bayangkan Bapak Ibu gini ya. Saya bayangkan itu pelayanan kita tuh persis bank. Hari ini yang terjadi di masyarakat, mereka tuh terbiasa memakai fasilitas pelayanan bank. Satpol PP nanyain apa, satpamnya tanyain mau urusan apa. Jadi begitu pegawainya ke toilet atau nggak ada atau berhalangan, supervisornya turun bantuin. Kalau kita eselon 2, 3, 4 ini mau nggak turun di depan meja depan? Nggak mau. Kenapa Lurah Rawasari bisa dapat juara itu? Dia itu mau duduk di meja depan ngelayanin orang. Nah, saya mau bikin sistem seperti itu. Dia misalnya seorang Satpol PP, dia ngerti komputer. Ini banyak orang datang, ada komputer yang nganggur. Dia melayani, dia dapat poin, dapat duit. Nah, poinnya nanti kita masukkan yang sistem tadi itu. 50.000 apa 1 poin 100.000. Jadi siapapun, misalnya saya adalah kepala seksi atau saya di eselon 4 atau eselon 2 atau eselon 3. Saya punya tunjangan eselon kan pasti punya. Tapi saya lihat di bawah ada masyarakat perlu saya layanin.
Nah begitu saya nyalain komputer kan saya kasih kode nama saya. Saya minta Pak Agus seperti itu. Nah waktu saya melayani dan selesai, poinnya buat siapa? Tambahan gaji buat saya. Ya kan diperhitungkan 3 bulan kemudian. Jadi dia akan membuat semua orang berlomba-lomba untuk bantu masyarakat. Dan ke depan dia pun boleh milih mau kerja di mana. Yang dekat rumah mertua, dekat rumah dia. Kalau masih ada lowongan, dia boleh masuk. Karena ini sistem. Nah kita juga bisa ngurangin jumlah pegawai. Ini 6 loket. Ternyata nih 6 loket nih baik yang nganggur nih. Cukup layanin orang, 1 orang, 2 orang. 4 loket kita kosongin. Mungkin jadi 24 jam. Atau 2 shift. Nah saya DKI akan jadi berubah. Nah saya, kalau ini bisa jalan, dipertahankan aja, terima yang baru Pak, besok. Saya lagi berpikir cara gila lagi satu nih, untuk mesti tes lagi nih. Saya mau buka kalau kayak begitu, seluruh mutasi dari seluruh Indonesia. Bajak orang Pak. Bajak orang dong. Jabodetabek Jul dulu, kita bajak ini. Ya, kita bajak. Ngapain terima pegawai baru? Capek habisin duit. Tesnya kayak gitu, bajak aja. Ini langkah terakhir, ini belum tapi saya lagi berpikir, karena sekarang saya yakin kalau sistem PTSP saya jalan, sistem ini online semua jalan, pegawai kami kebanyakan sebetulnya. Nah, nggak bisa naik gaji. Apalagi rencana kita mau siapkan untuk TKD model gini Pak ya, model poin-poin itu kami mau siapkan 10 triliun. Jadi tahun depan saya mau siapkan tambahan 10 triliun untuk kasih gaji pada PNS di DKI di luar TKD sekarang, di luar jabatan struktur sekarang. Ini TKD soal kinerja beneran. Nah, kita minta bantuan banyak nih sama kepolisian untuk minimal orang lebih percaya Pak. Kami ada software yang baru dari Profesor Pak Pribadiono tadi. Nah kita ingin nanti kombinasi nih tes psikotes ini dengan sistem penilaian Pak. Ya nanti penilaian yang saya mau bikin, makanya tadi saya modifikasi softwarenya dia. Dia selama ini ada menilai penilaian atasan bawahan. Aduh kita ini Melayu tau gak kita nih. Kita ini kan budaya Melayu nggak enak. Nah, dia bikin sistem. Jadi nggak kelihatan. Dia lapor aja, nanti kelihatan. Sistemnya akan ngatur nilainya berapa. Nah, saya masih nggak mau seperti itu. Saya ingin PTSP inilah yang tukang ngadu sebetulnya. Karena PTSP kan dia beresin berkas orang, permohonan izin orang, dapat poin. Kalau izinnya tidak beres, kan tidak boleh dapat poin. Ini juga dapat. Asal dia bisa kasih tahu kepada kita, dia bisa membuat nilai, menghukum SKPD yang menghambat izinnya dia. Kan dia kayak calo kan, kayak apa biro jasa kan. Nah ketahuan nih SKPD ini yang menghalangi. Dia tinggal menilai dia. Jadi 360 juta penilaian itu PTSP yang nilai pelayanan di SKPD. Nah kalau dia buat menilai itu, izinnya nggak selesai, tetap dapat poin. Nah ini sistem, ada softwarenya sudah Pak. Langsung ini. Nah kalau kita kombinasi seperti ini, Jakarta akan jadi paling maju. Dan semua orang, ini kenapa saya lakukan? Saya ingin kalau saya tidak jadi apa-apa lagi di sini, siapapun yang menggantikan saya nggak bisa mengubah sistem lagi ini. Jadi PNS Jakarta akan diuntungkan. Nah, saya lihat tesnya benar, dia kerja benar, semua nggak, siapapun nggak bisa. Kalau kita hanya pakai psikotes, kadang-kadang kan bias Pak. Karena tidak ada kombinasi di lapangan kan. Nah kalau dengan saling ngawasi seperti ini, frontal depan PTSP. Nah dia terus naik. Hanya sekda tidak diperebutkan. Sekda adalah hadiah untuk wali kota pejabat eselon 2 yang teruji. Kan dia dinilai terus kan ini jalan sistem ini. Ada softwarenya sudah ada. Wali kota tidak diperebutkan. Karena wali kota adalah hadiah untuk wakil wali kota, asisten seko yang baik. Nah asisten seko, wakil wali kota juga tidak diperebutkan. Ini adalah hadiah camat yang baik. Nah camat seleksi. Walaupun juga camat ada hadiah dari lurah yang baik. Tapi camat sudah seleksi.
Lurah juga seleksi. RT RW mau saya pilih juga udah. Semuanya udah kita serahkan, kita caplok. Daripada jual-jual lapak RT RW sekarang kurang ajar, nggak bisa kita kontrol. Jual lapak jadi preman tanda kutip, yang baik-baik, yang jahat makin, yang lain nggak berani ikut, dia galak karena ada duit kan. Preman orang nggak berani pilih, itu terpilih terus. Nah ini mau kita potong. Pergubnya kita dari Ortala siapa ya siapin pergubnya ya? Saya minta tuh pergub yang SK Gubernur mau rubah RT RW itu loh. Harus diubah itu. Jadi kalau ini bisa jalan, maka penerimaan PNS baru betul-betul sesuai dengan bidangnya dan semua dimasuk proses di PTSP. Jadi orang seperti bank, mau jadi manajer bank harus jadi frontal depan, supervisor dulu. Ya kayak polisi lah, nggak mungkin jadi Kapolres, nggak pernah jadi Kapolsek gitu kan. Nah, jadi kita sama. Nah ini urutannya yang kita bikin sistemnya. Saya yakin akan kurangin pegawai banyak dan kantor kami akan berkurang nanti. Jadi saya lama-lama jujur aja nggak perlu baik camat sebetulnya. Kalau ada pelayanan dengan baik, untuk apa punya kantor camat 44 misalnya, atau kantor lurah sampai 267. Kalau ternyata masyarakat udah mungkin makin dididik, bisa online. Jadi kantor-kantor lurah kami itu bisa kami ubah jadi rusun atau apartemen terpadu atau parkir park and ride untuk orang naik kereta, naik bus yang terdekat. Tapi itu tahap berikutnya. Tapi tahap ini tahun lalu sudah berhasil tahapan kami, semua kantor lurah camat sudah seperti bank. Coba kalau datang kantor lurah camat udah kayak bank, pelayanan terpadu. Sistemnya belum. Nah tahun ini sudah bisa jalan. Sebetulnya itu kita agak terlambat sebetulnya. Harusnya tahun lalu sudah ada anggaran, ya sudah, berarti 2014. 2013 dia siapin fisik, 2014, nah sekarang sambil siapin orang, sistem. Nah 2015 kami sudah bayar tuh gaji yang 10T itu. Nah tapi jalankannya kapan? Tahun ini. Jadi kalau program dengan Prof itu jalan, berarti minimal September sudah mesti mulai jalan. Sehingga September, Oktober, November, Desember ini penilaiannya dibayarnya di 2015. Jadi selalu 3 bulan jalanin, hitung. Saya kira orang nggak keberatan lah, kayak celengan kan, ada poin gitu. Kecuali poin berhadiah boleh tangkap polisi, ada judinya. Ya. Bapak, Ibu ada pendapat nggak kalau saya berpikir lebih baik nggak usah maksain orang bawa isi? Iya. Mohon izin Bapak, saya pikir kita semua sependapat bahwa ini yang kita manfaatkan. Artinya memang ini yang dapat dan nanti memanfaatkan yang bawah. Selain dari itu Bapak, saya izin mungkin hasil pengamatan saya dengan teman-teman berkaitan dengan pelaksanaan ini. Kaitannya saya melihat itu Pak, anak-anak muda khususnya ini yang penerimaan atau rekrutmen 2010 Pak, itu sangat pintar-pintar Bapak. Oh iya, 2010 ya. Itu paling bagus Bapak. 2010 canggih-canggih Pak. Luar biasa, dan mereka kompak. Saya beberapa kali mewawancari mereka itu memang punya ini. Nah. Bini lu semua 2010 kan? Ya, geng-geng kan semua kan? Ya. Si JJ semua 2010 kan? Ya. Karena aktivis-aktivis kita yang kita kenal rata-rata di 2010 Pak. Nah, berarti betul Pak. Memang pengamatan kami memang luar biasa. Ya. Mungkin mereka kalau mendapat mentor yang pas itu akan lebih bagus Pak itu. Dan ada satu keluhan yang mungkin karena Bapak tadi menyinggung masalah TKD, itu memang mereka mengatakan mungkin sama dengan kita semua Pak. Artinya TKD atau tunjangan kinerja itu kan rata-rata diberikan sama saja, mau pegawai yang mau pulang jam 10 malam mau sama saja. Nah itu salah satu keluhan mereka. Saya kontasi, kenapa Bapak mau, kan udah nikmat di sana? Iya Pak, saya sangat nikmat di tempat saya sangat nikmat. Hanya masalahnya saya selalu lebih awal datang dan pulang lebih akhir, tapi dengan orang yang sama jabatannya yang pulangnya lebih, itu mereka lebih itu. Mungkin TKD yang Bapak sampaikan tadi itu lebih pada fokus pada kinerja. Ya, TKD dulu itu tunjangan kehadiran daerah Pak. Oh gitu Pak. Jadi yang kita dia akan bertahan di sini. Ya bahagialah kamu dengan yang sudah ada itu.
persoalan anak pintar itu di situ. Dia kritis, tuntutnya banyak, dia mau minta alat kerja juga lebih canggih, dan dia minta bayarnya lebih baik. Nah, dan kita nggak pernah penuhin. Itu yang membuat hampir semua PNS bagus-bagus kok masuk kok jadi sama, kita pikir gitu. Nah, karena ini sistem. Berarti ketemu sama Pak ya. Nah, itu yang kami mau perbaiki udah. Berarti itu yang sistem ini. Ibu udah tahu Pak ya. Kalau yang kami coba ingat ya Pak ya, perhatikan, banyak juga mereka yang motivasinya adalah untuk jabatan, karena ini kan udah langsung ke eselon 4, padahal mereka masih level staff gitu Pak. Memang ada yang kompetensinya memenuhi, walaupun staff kompetensinya memenuhi untuk eselon 4B, tapi ada juga yang belum, walaupun secara potensial mereka bisa dikembangkan. Tapi karena kita punya parameter kompetensi dan ada persyaratan minimal yang harus dipenuhi, itu biasanya jatuh gitu. Berarti data tadi tolong dikirim ke Diklat. Jadi yang masih berpotensi untuk dibina, kita kirim ke Diklat ya. Dalam BKDS kerjasama Diklat. Karena daripada merekrut baru lebih repot, lebih baik membina. Jadi kalau yang memang udah ya kita orang membinasakan lah. Ini kalau memang udah malas diperbaiki, saya lebih rela dia jadi staf biasa, tidak dapat apa-apa, gaji buta, tidak apa-apa, sekedar duduk disiplin, daripada dia punya kekuasaan mengganggu yang lain, Pak. Ya nanti semua eselon 1, 2, 3 yang nggak becus, kita stafkan. Supaya ada lowongan, Bu. Jadi konsep yang baru kita, itu undang-undang ASN seperti itu. Ya ada gaji buta, jalanin aja gaji, nggak apa-apa lah, kasih aja lah. Daripada dia punya kuasa lebih repot kita kan. Nah jadi itu yang kita mau lakukan, Bu. Ya, memang kita ketemu seperti Pak Eko tadi bilang, kita ketemu beberapa pegawai yang memang sebetulnya itu potensial gitu Pak. Wawasannya bagus gitu, dan itu mungkin masuk ke dalam kategori memenuhi syarat. Kalau untuk SMS memang berat. Untuk SMS sangat memenuhi syarat, memang berat. Syarat pun sudah kita terima sekarang. Cuma jangan sampai yang tidak memenuhi syarat pun terpaksa kita masukin karena mau ngisi kotak. Ya. Nah, sekarang dengan cara ini kan yang pintar kan dia nggak apa-apa, dikit orang dia kuasai semua, dia handle nggak apa-apa. Ya. Jadi kesempatan fungsional jadi eselon kan. Nah, belum pernah kejadian di DKI. Orang fungsional tuh mau naik eselon tuh susah tuh. Masih lobby situ, atasan mengangkat. Ini kan memotong atasan nih sebetulnya. Memotong struktur. Nah ini yang kita suka. Dan kebetulan terbuka peluang ada eselon yang mau diisi kan, PTSP kan barang baru. Ini yang kita suka. Okay. Ini Ortala punya bikinnya. Yang kayak UPT itu Ortala yang bukan yang bikin. UPT ya Pak. Tolong saya mau masukin UPT Monas itu setingkat tunjangannya eselon 2. Seperti kepala dinas. 2B. Pokoknya fasilitasnya lah, mau mobilnya, mau gajinya, semua sama. Ngurusin Monas susah lah. Susah loh ngurus Monas itu. Ibu kecil itu berani gitu. Berani dia, kita kasih ilmu eselon 2. Ya tolong dimasukin itu ya. Ya tunjangannya semua setara dengan eselon 2. Tunjangannya kan tadi kan perdanya keluar kan ya. Kalau perdanya keluar, kan kita pada itu kita kasih dia tunjangan boleh. Iya. Saya nggak bilang dia golongan 2, fasilitas kan. Jadi kalau kepala dinas dapat Corolla artis, dia dapat Corolla artis gitu maksudnya gitu. Boleh kan? Baru coba aja. Saya mau baca poin itu nggak kayak. Boleh loh Pak, polisi mau pindah ke PNS kan boleh. Boleh. Kalau dari kelas saya ya. Tapi saya pikir kalau berikutnya Pak ya, mungkin saya mau banyak tentara atau polisi masuk yang DKI. Jadi banyak kan dulu. Ini kan kalau Bapak pikir-pikir, oh udahlah, ini kayaknya lebih baik mengabdi di Pemda, lebih bagus. Kayaknya
niat mau jadi Satpol PP. Soalnya kalau pindah gitu langsung berhenti ya polisinya. Nggak bisa berhenti. Kalau dulu kan boleh, kalau dulu zaman dulu boleh di BKO kan. Sekarang udah nggak boleh. Boleh. Nanti Pak, tunggu saya lebih jelas. Saya ini masih membantu apa wagub apa gubernur. Saya juga ingin tahu nih Pak, 9 Juli ini Pak. Karena PRT itu singkatannya pembantu rumah tangga. Orang Jawa nggak bisa ngomong rumah, jadi rumah. Jadi singkatan PRT. Ada iklan itu Pak, cintailah bro aja. Jadi Pak, mohon izin kalau Bapak berkenan yang sudah lulus ini saja dulu. Semua staf semua. Dan tidak boleh atasannya menahannya. Iya. Semua dipaksa keluar. Iya. Oh, hebat tuh. Berarti saya ingat benar waktu itu. Yang dulu diragukan seleksi. Dari pendapatnya kalau saya masukkan seluruh yang baru itu, saya ada terima kasih. Langsung di PTSP secara oke nggak? Bisa kan? Ya nanti pelatihan di diklat. Ya maksud saya dia latih sambil dia di situ. Saya berpikir ini terlalu naif kadang-kadang. Saya bisa pakai komputer Windows. Dulu zaman kita kan DOS itu lah. Yang hafalinnya setengah mati lah. Saya masuk S2. Orientasi pertama itu masih pakai DOS. Jadi waktu saya kuliah S2 itu masih pakai DOS. Lo teman ada satu anak lulusan S1 dari MIT dia ambil S2 di Presiden Mulia. Dia sudah bawa Windows. Wah, kita lihat yang barang baru nggak ngerti. Nah caranya gimana? Saya langsung bantu dia ngerti. Bantu dia ngerti kan kita bisa pindah-pindah itu. Bantu dia ngerti kayak komputer saya. Cepat sekali belajar. Nah makanya saya yakin anak-anak baru ini kita butuh 2.000-3.000 ini anak di kantor lurah camat ini. Jadi ditambahkan di depan PTSD yang sudah ada ditambah anak ini, bisa-bisa anak-anaknya lebih cepat belajar. Jadi yang sudah ada sekarang ini kita tertarik kan? Kalau belum tarik mereka, Anda jadi supervisor. Bisa-bisa ini lebih pintar daripada yang mereka, karena dia cepat sekali loh. Semua formulir sudah ada, dan 60% dari izin-izin DKI sudah online sebetulnya. Hanya dia suka on off ini tuh Pak. Ngurus IMB lebih susah sekarang pakai online. Kenapa? Nggak masuk terus, dimati-matiin terus. Ini soal kenakalan oknum di lapangan. Nah, makanya kita butuh anak-anak yang mumpung masih fresh dengan ayat TKD yang poin-poin tadi, anak-anak baru ini, sehingga persoalan Pak Eko katakan anak pintar yang baru ini merasa dibayar sama, langsung kita atasi. Jadi kita tidak ingin anak baru masuk ini sudah sempat frustrasi di DKI. Kalau yang kemarin-kemarin itu banyak frustrasi tuh, pemadam, Satpol PP, itu ada tempat-tempat yang frustrasi buat mereka itu. Nggak jelas posisinya. Anak gadis dari ITB, pinter-pinter, disuruh jadi tukang kasir nggak jelas, jadi apa ya? Bunga-bunga untuk di apa kata itu. Jadi kalau ada acara apa ulang tahun segala macam, ya yang cantik-cantik ini kayak Pagar Ayu, itu insinyur gila, kaget saya.
Insinyur bangunan segala macam, dari ITB lagi, UGM segala macam. Di pemadam itu mah terima aja anak KD pemadam. Ngapain kan anak? Ya KD golf aja gitu. Kalau buat titik konyol kita. Oh iya, udah pernah datang ke saya. Saya perintahin pindah, nggak diladenin. Dari tahun lalu, Bu, dari awal 2013, saya sudah perintahkan supaya anak-anak ini pindah. Sudah yang sipil. Nggak dikasih dari kepala SKPD. Iya, Alasan masih butuh. Nah, akhirnya saya ketemu cara yang baru nih, tes PTSP. Makanya peraturan kita dia nggak boleh ditahan. Ini jadi terus cari formula. Ditolak, Pak. Saya mau pindahin Satpol PP ke Dishub saja, kurang orang, ditolak. Alasan nggak cukup orang. Padahal menurut saya, buat apa ada Satpol PP gitu banyak? Ini cuma menuin syarat aja, ada Satpol PP maju, kalau ada mau bongkar apa, ada masalah, belakangnya brimob aja, yang baru lulus yang sak tiap malam isi senjata gitu. Itu lebih serem gitu. Kalau brimob kurang, panggil kostrat lagi, yang pakai rotan gitu, senjata panjang rotan. Ya ngapain gitu kan dia Pol PP? Ya menurut saya sih seperti itu gitu loh. Jauh lebih penting ngurusin jalan. Ya ngapain Mbak kita punya Pol PP sampai hampir 7.000 orang? Ngapain? Ya kan? Lebih baik dilatih Polantas, dilatih polisi, jadi Polantas bantuin. Ini enggak. Ya itu yang berarti oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk masukannya. Ya, saya senang di Jakarta tuh gitu. Saya punya teori, punya keinginan apa? Kalau saya di Belitung dulu, Bupati, saya ngomong nih, 10 orang langsung semua terkesima nggak jelas. Kenapa? Pendidikannya di bawah saya soalnya. Jadi saya ngaco pun dia ya juga bagus. Kalau di Jakarta enggak kan kita lempar 10 orang, 8 orang di atas kita pendidikannya. Ada profesor, jadi kita tahu, oh ini teori kita benar nggak? Kalau benar terus di depan ada wartawan Mbak. Makanya saya suka ngomong nyeleneh. Mau apa tujuan saya ngomong nyeleneh itu? Saya keluar, saya pikir apa, saya hantamnya ngomong. Habis ngomong terhadap, kan dia tulis tuh online 300 lebih kan. Wah online, langsung di bawah tuh komentarnya nyela kita berapa orang gitu deh. Nah kita cek IP address-nya sama nggak? Nah kalau nyela kita masih di bawah 20%, 30%, atau 40%, masih nggak apa-apa. Orang jadi gua cuma 50%. Jadi kita survei. Jadi semua ide kita lempar. Malamnya saudara cek. Yang marahin kita berapa orang, yang jadi berapa orang, dicari semua IP address juga. Orang yang sama, cuma ganti nama aja ternyata. Udah kalau itu cuma orang-orang yang sebel sama kita. Jadi kita langsung dapat cepat. Ini Jakarta itu enaknya. Itu yang saya senang di Jakarta. Makanya saya tiap pagi datang Pak. Seperti masa sekolah Pak, saya rajin tiap pagi. Nah saya tuh pengen tiap hari Senin rapi lagi gitu Pak. Pengen cepet-cepet kasih instruksi. Bener Pak, ini saya tuh semangat Pak. Semangat sekali kerja itu Pak. Sampai saudara istri saya bilang ini, itu lakimu tuh masih diesel. Kenapa? Orang makin kerja kan pasti makin bisa panas. Saya tambah semangat. Tantangannya. Menyenangkan ini, jujur aja. Dan gajinya sih ya lumayan juga. Gajinya juga. Tapi kalau om saya dia ketawain tuh. Kalau gue tanya kan, ada yang lain tanya teman-teman. Jadi udah dapat berapa lu? Kan saya suka simpan ya barang. Kalau saya ambil, saya sengaja taruh satu tabungan. Saya kan lumayan. 20 bulan kerja ini sudah ada deposito 1 miliar. Lumayan. Ketawa dia. Kamu ini gila katanya. Orang yang di gubernur aku pada pikir 1 miliar, pengen dapat simpanan udah bunganya 1 miliar gitu. Untuk dapat. Saya bilang makanya saya bilang nikmatnya di situ. Ngumpulin duit kerja gitu, taruh itu tuh kelihatan tuh itu yang saya senang. Lakuin semua di sini. Ini aja. Saya betul-betul semangat. Teman-teman saya lihat saya kerja gitu gila, bangun 4:30, tidur pasti di atas jam 10:30, jam 11.
paling cepat pasti selesai 11. Kok kamu nggak tambah nyusut? Tapi saya ngomong sama saya, karena senangnya obat semangat. Saya betul-betul semangat kerja di sini. Saya senang banget, walaupun kerja tidak ada ruangan saya sebenarnya, karena ruangan saya diisi anak-anak magang. Saya nggak ada ruangan pribadi, semua anak-anak magang, biar mereka ikut dan lihat seperti apa. Nah ini menyenangkan di sini. Ya, kalau orang ini betul-betul menyenangkan. Saya dulu perusahaan saya bisa untung 150.000 US dollar per bulan. Senangnya nggak sesenang sekarang itu. Senangnya nggak sesenang ini. Dan saya lebih kaya sekarang daripada dulu. Ibu tahu kenapa? Dulu waktu untungnya miliar-miliaran, saya pakai bantu orang miskin pakai duit saya. Sekarang saya bantu ijazah nyangkut orang sakit segala macam, saya bikin sistem nggak ada pakai uang saya. Makanya saya bisa simpan duit. Dulu saya nggak bisa simpan duit. Karena bantu orang pakai uang saya pribadi. Sekarang nggak ada pakai uang pribadi. Isi bensin pun nggak pernah pakai uang pribadi. Kalau kita nggak pernah bisa nyimpen apa. Makanya kalau terus sama ibu, tunggu ada presiden yang baik loh. Kalau nggak ada yang baik, 2019 pilih saya. Nanti saya ya suruh suaminya atau istrinya pilih. Kita bikin perubahan, nggak susah berubah sistem, asal kita nggak ada kepentingan. Gampang banget Pak. Nenek istri saya selalu bilang, miskin nanti lakimu itu. Waktu jadi bupati kan, miskin nanti. Dia kan enggak, lebih kaya. Karena saya bisa bantu. Dulu kalau saya di rumah, orang sakit datang ke rumah, di ICU, nggak tega dia. Kasih satu hari 1 juta, dia nggak cukup juga, ICU bisa 3-4 juta. Melahirkan juga sekian. Kita kasih 1 juta, 10 orang datang sehari, pingsan kita. Betul. Akuntan saya paling tahu. Saya tabungan saya itu kadang-kadang tinggal habis. Pada pikir saya banyak duit. Saya bilang sama akuntan, kalau saya takut kan bulan depan masuk lagi tau. Kalau masuk lagi kalau saya takut. Saya nggak pernah punya deposito selama jadi pengusaha. Saya baru ada deposito itu sekarang di sini. Karena memang saya sengaja ya, nggak beli lain, taruh deposito aja. Makanya saya bilang saya lebih kaya setelah jadi waktu. Karena bantu semua orang nggak pakai uang. Saya semenjak di sini mungkin bantu orang yang ijazahnya pun lebih dari 5-6 miliar. Dari mana uang operasional? Saya nggak pernah ngambil uang operasional buat saya. Masuk tabungan saya nggak pernah. Semua orang ngajuin yang pantas dikasih. Semua lewat bank. Semua gaji lewat bank. Makanya saya senang. Bukan uang saya. Naik Toyota Land Cruiser lagi. Dulu waktu pabrik saya untung besar saja. Toyota Land Cruiser lagi keluar VXR. VXR masih manual. Dulu itu masuk VXR tahun 99 itu. Kalau VXR itu berapa ya? 200 juta pesos berapa juta? Ya, saya nggak tega beli itu. Nggak tega saya beli. Saya lebih baik kasih pegawai bikin rumah. Nggak tega saya beli itu. Saya duit banyak. Pada dulu tiap bulan 150.000 US dollar, dolar 13.000, 15.000. Sekarang saya enak, saya masuk dari Land Cruiser. United Kingdom lagi ya. Jadi, wah ini enak banget, gak usah beli. Itu menarik. Sebetulnya itu pemerintah itu, saya selalu bilang anak-anak muda, karir terbaik itu sebetulnya di politik. Dia pejabat publik itu karir terbaik. Kenapa? Kalau kita jujur, waktu saya berhenti dari bupati, karena jujur saya habis-habisan, karena di sana PAD-nya kecil, uang operasional kecil. Ini tanggal 7 udah habis. Ya saya juga nggak bisnis kan, jual barang hidup aja santai aja, pabrik jalan apa adanya, nggak diurusin. Nah, begitu saya berhenti, yang melamar kerja saya itu banyak. Terus saya tanya sama bos-bos itu, kenapa suruh saya jadi vice president, jadi CEO sini? Dia jawabnya sederhana, kamu jadi bupati saja,
tidak nyolong. Padahal Anda bisa kaya raya, Anda pengusaha bisa kasih izin, Anda tidak lakukan. Apalagi kalau di sini saya bayar Anda dengan baik. Terus yang kedua, kamu ngatur orang yang milik kamu saja kamu mampu. Apalagi kamu di sini ngatur orang yang kamu gaji, yang bisa kamu pecat. Kamu tentu akan lebih aman. Nah, saya bilang enggak. Ada yang mau tawarin saya, udah kasih kamu saham. Kamu jangan masuk politik lagi. Enggak ada. Saya mau politik. Karena kalau saya kerja sama kamu, saya bisnis. Saya nggak bisa nolong orang miskin banyak. 1 miliar ada bapak saya bantu 500.000 orang. 2.000 orang, 500.000, 2.000 habis. Kalau di sini, sekarang Jakarta, mana ada keluhan soal sakit? Sama ada masuk puskesmas. Ini kartu Jakarta Pintar mau kita naikkan. Dari 290.000 mungkin ke 800.000 lebih. Supaya anak orang miskin betul-betul nggak usah nombok, nggak usah urunan, dia bisa mampu sekolah tiap bulan. SMA SMK kita ada 40%, 16 sampai 18 tahun di DKI drop out. Anda konglomerat paling kaya pun nggak sanggup bayar 40% anak di sekolah. Pemerintah bisa. Nah itu yang semangat kerja itu sih. Dia nolong orang dapat duit, kagak keluar duit, mana ada kerja negeri kan? Terima kasih banyak nih. Terima kasih. Oh, mau foto lagi? Ayo. Mau foto